Apa jadinya jika seorang istri harus menghadapi ancaman suaminya sendiri, hanya karena jenis kelamin anak yang dikandungnya? Di tengah ketakutan dan air mata, ia hanya punya satu senjata. Doa yang tak pernah putus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisahku, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah. Terima kasih sudah hadir dan meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah penuh pelajaran hidup hari ini. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa tekan tombol like, tuliskan komentar kalian, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya. Oh iya, aku penasaran. Kalian yang sedang mendengarkan cerita ini berasal dari daerah mana? Tulis di kolom komentar ya. Mari saling menyapa dan berbagi. Pagi itu datang seperti biasa, tanpa tanda apapun. Matahari naik perlahan, menyelinap melalui celah jendela rumah sederhana yang sudah lama menjadi saksi diam sebuah pernikahan. Di dapur kecil itu, seorang istri berdiri dengan tangan gemetar, menyiapkan sarapan untuk suaminya. Wajahnya pucat, bukan karena lelah, melainkan karena ada ketakutan yang terus hidup di dadanya. Namanya Aisyah, perempuan yang sejak awal menikah memilih diam daripada melawan. Ia percaya, istri yang baik adalah istri yang sabar. Ia percaya, rumah tangga akan kuat bila perempuan banyak mengalah. Dan selama ini, ia bertahan dengan keyakinan itu. Suaminya bernama Raka, seorang pria yang dikenal tegas, keras dalam bicara, dan sulit ditentang. Di hadapan orang lain, ia terlihat sebagai suami yang bertanggung jawab. Namun di dalam rumah, suaranya sering menjadi tekanan yang membuat Aisyah menunduk lebih dalam. Mereka sudah menikah bertahun-tahun. Rumah tangga itu berjalan tanpa tawa yang berlebihan, tanpa kemesraan yang ramai. Semuanya terasa datar, dingin, dan penuh aturan. Namun Aisyah tetap bersyukur. Ia selalu berkata dalam hatinya, selama masih diberi atap dan nafkah, ia akan bertahan. Sampai suatu hari, 2 garis merah muncul di alat tes kehamilan. Aisyah menangis saat itu. Tangis bahagia, tangis penuh harap. Ia sujud lama di lantai kamar, memeluk perutnya yang masih datar, berbisik lirih menyebut nama Allah berkali-kali. Dalam benaknya, anak adalah anugerah, tanpa syarat, tanpa tawar-menawar. Namun kebahagiaan itu tidak sepenuhnya sampai ke hati Raka. Saat Aisyah menyampaikan kabar kehamilan itu, Raka hanya diam. Tidak ada pelukan, tidak ada senyum, hanya anggukan singkat yang terasa berat. Sejak hari itu, satu kalimat mulai sering keluar dari mulut Raka. Kalimat yang selalu sama, diulang dengan nada serius. Aku ingin anak laki-laki. Awalnya Aisyah mengira itu hanya harapan biasa. Ia mengangguk, tersenyum, lalu menjawab dengan lembut bahwa apapun yang Allah beri adalah yang terbaik. Namun Raka tidak berhenti. Kalimat itu terus diucapkan. Setiap hari, setiap malam, seolah jenis kelamin bayi itu adalah harga diri yang harus dipenuhi. Hari demi hari, perut Aisyah mulai membesar. Bersamaan dengan itu, sikap Raka semakin berubah. Ia menjadi lebih dingin, lebih tajam dalam bicara. Topik pembicaraan mereka hanya satu. Anak laki-laki. Suatu malam, di ruang tamu yang lampunya redup, Raka duduk dengan wajah serius. Aisyah berdiri di depannya, memegang ujung bajunya sendiri, firasat buruk bergetar di dadanya. Kalau anak ini perempuan, aku akan menikah lagi. Kalimat itu jatuh seperti batu, menghantam dada Aisyah tanpa ampun. Nafasnya tercekat, dunia seolah berhenti. Ia ingin bicara, ingin menangis, namun lidahnya keluh. Raka melanjutkan dengan suara datar. Tapi kalau anak ini laki-laki, aku akan beri kamu uang 100 juta. Tidak ada nada bercanda, tidak ada ragu. Semua terdengar seperti keputusan final. Aisyah merasa perutnya mual. Tangannya refleks memeluk perutnya yang berisi kehidupan kecil yang tak bersalah. Anak itu bahkan belum lahir, namun sudah menjadi taruhan. Sudah menjadi syarat.
sudah menjadi alasan ancaman. Malam itu, Aisyah tidak tidur. Ia duduk di sajadah, air mata jatuh tanpa suara. Dadanya sesak, hatinya gemetar. Ia takut, sangat takut. Bukan hanya takut kehilangan suami, tapi takut jika Allah menakdirkan sesuatu yang tak mampu ia hadapi. Dengan suara bergetar, ia berdoa. Berkali-kali, dalam bahasa yang sederhana, dalam tangis yang panjang, ia memohon perlindungan, memohon kekuatan, memohon keadilan. Di luar kamar, Raka terlelap tanpa tahu bahwa di dalam rumah itu, seorang istri sedang menggantungkan seluruh hidupnya hanya pada satu doa. Dan sejak malam itu, setiap detik kehamilan Aisyah tidak lagi sama. Usia kehamilan Aisyah memasuki bulan ke-7. Tubuhnya semakin berat, langkahnya semakin pelan, dan nafasnya sering tersengal. Namun tidak ada yang lebih berat dari pikirannya yang tak pernah benar-benar beristirahat. Setiap pagi, Aisyah bangun dengan perasaan yang sama. Takut membuka mata, takut menghadapi hari yang mungkin akan membawa luka baru. Ia sering duduk lama di tepi ranjang, memegang perutnya, mencoba menenangkan detak jantungnya sendiri. Raka semakin jarang berada di rumah. Jika pulang, wajahnya selalu lelah dan pikirannya seolah berada di tempat lain. Ia tidak lagi menanyakan kondisi Aisyah. Ia hanya memastikan satu hal. Anak itu harus laki-laki. Kalimat itu tidak lagi diucapkan dengan suara keras. Justru lebih sering disampaikan dengan nada datar, seolah itu adalah hukum alam yang harus diterima. Bagi Aisyah, nada itu jauh lebih menyakitkan. Suatu malam, Raka pulang lebih awal. Ia duduk di ruang tamu, menyalakan lampu terang, dan memanggil Aisyah dengan suara pendek. Aisyah berjalan perlahan, tangannya gemetar. Raka menatap perut Aisyah lama sekali, lalu berkata pelan namun tegas. "Aku tidak mau kecewa." Kalimat itu menghantam seperti tamparan. Aisyah ingin bertanya, ingin menangis, ingin berkata bahwa ia juga tidak ingin kecewa. Namun semua itu hanya berputar di kepalanya. Ia kembali ke kamar dengan langkah gontai. Malam itu, Aisyah menangis lebih lama dari biasanya. Tangisnya tertahan, seperti takut didengar. Ia menggigit bibirnya sendiri agar tidak bersuara. Dalam sujud yang panjang, Aisyah berbicara pada Allah dengan hati yang hancur. Ia tidak lagi meminta dengan rasa percaya diri. Ia meminta dengan rasa takut kehilangan segalanya. Ia memohon agar Allah menjaganya dari keputusan suaminya. Ia memohon agar rumah tangganya tidak runtuh. Ia memohon agar anak yang dikandungnya lahir dengan takdir yang membawa keselamatan. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai sering merasa lemah. Pusing, mual, dan nyeri di pinggang membuatnya sulit beraktivitas. Namun Raka tidak pernah bertanya. Ia hanya memastikan Aisyah tetap makan dan memeriksakan kandungan, bukan karena peduli, tetapi karena hasil akhirnya yang ia tunggu. Aisyah menyadari satu hal yang menyakitkan. Kehamilan ini bukan lagi tentang dirinya sebagai istri, melainkan tentang harapan yang harus ia penuhi. Suatu sore, saat Aisyah sendirian di rumah, ia tiba-tiba merasakan perutnya mengeras. Nafasnya tersendat, ia duduk di lantai, memeluk perutnya dengan panik. Dalam ketakutan itu, ia memanggil nama Allah berkali-kali. Rasa sakit itu mereda perlahan. Namun kejadian itu meninggalkan ketakutan baru. Bagaimana jika tubuhnya tidak kuat? Bagaimana jika ia kehilangan anak itu? Bagaimana jika semua doa ini berakhir sia-sia? Malamnya, Raka hanya berkata singkat, "Jaga kandunganmu baik-baik." Tidak ada pelukan, tidak ada perhatian, hanya perintah. Aisyah kembali ke kamar, duduk lama di depan jendela. Ia memandangi langit malam, mencari jawaban yang tak ia temukan. Namun di tengah kelelahan itu, ada satu keyakinan kecil yang terus ia genggam. Allah tidak pernah salah memilihkan takdir. Hari demi hari, jarak antara Aisyah dan Raka semakin terasa. Mereka tinggal di rumah yang sama, namun hidup dalam dunia yang berbeda.
Satu menunggu kebanggaan, satu menunggu keselamatan. Dan semakin dekat hari persalinan, Aisyah mulai merasakan bahwa ujian ini belum selesai. Justru sesuatu yang lebih besar sedang menantinya di depan. Memasuki bulan ke-8, tubuh Aisyah semakin sering memberi tanda lelah. Kakinya membengkak, pinggangnya nyeri, dan tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali terbangun di tengah malam, hal pertama yang ia lakukan adalah memegang perutnya, memastikan bayi itu masih bergerak. Gerakan kecil dari dalam rahim menjadi penguat baginya. Setiap tendangan halus seolah berkata bahwa ia tidak sendiri, bahwa ada kehidupan yang ikut berjuang bersamanya. Namun di luar kamar itu, Raka semakin jarang menoleh. Ia sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia sering duduk menatap layar ponsel, berbicara dengan nada pelan, lalu pergi tanpa pamit. Aisyah tidak pernah bertanya. Ia takut mendengar jawaban yang belum sanggup ia terima. Di rumah itu, sunyi menjadi teman sehari-hari Aisyah. Tidak ada tawa, tidak ada cerita, hanya suara langkah dan pintu yang dibuka lalu ditutup kembali. Aisyah mengisi kesunyiannya dengan doa. Setiap selesai sholat, ia tidak langsung bangkit. Ia menunduk lama, menahan tangis, lalu berbicara pada Allah dengan bahasa yang paling jujur. Ia berkata bahwa ia takut. Ia berkata bahwa ia lelah. Ia berkata bahwa ia hanya ingin anaknya lahir dengan selamat, tanpa menjadi alasan perpecahan. Ia tidak berani mengeluh tentang ancaman suaminya. Ia hanya memohon agar Allah menguatkan hatinya, apapun yang akan terjadi nanti. Suatu pagi, Aisyah memeriksakan kandungannya sendirian. Raka tidak ikut. Di ruang tunggu klinik, Aisyah duduk di antara ibu-ibu lain yang tersenyum ditemani suami mereka. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Saat namanya dipanggil, Aisyah masuk dengan langkah pelan. Dokter memeriksa dengan serius. Layar alat pemeriksa menampilkan bayangan hitam putih yang bergerak. Detak jantung bayi terdengar jelas. Aisyah menahan nafas, berharap ada jawaban. Namun dokter hanya berkata bahwa posisi bayi masih belum jelas untuk memastikan jenis kelamin. Semua terlihat sehat. Kalimat itu membuat hati Aisyah campur aduk. Lega karena anaknya sehat, namun cemas karena ketidakpastian masih berlanjut. Saat pulang, Aisyah berjalan perlahan di bawah terik matahari. Ia merasa sangat kecil di tengah dunia yang terasa begitu berat. Di dalam angkutan umum, ia menunduk, memeluk perutnya, air matanya jatuh tanpa suara. Malamnya, Raka bertanya singkat, "Bagaimana hasilnya?" Aisyah menjawab pelan bahwa bayi sehat. Raka mengangguk, lalu bertanya lagi dengan nada yang lebih tajam. "Laki-laki atau bukan?" Aisyah menggeleng. Raka terdiam lama, wajahnya mengeras. Ia berdiri, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apapun lagi. Pintu ditutup lebih keras dari biasanya. Aisyah duduk di ruang tamu sendirian. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa semakin dekat dengan hari yang menentukan segalanya. Malam itu, Aisyah bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Di sajadah, ia bersujud lama sekali. Air mata membasahi kain, doanya mengalir tanpa henti. Ia tidak tahu sampai kapan ia harus kuat. Namun satu hal yang pasti, selama nafas masih ada, doa itu tidak akan berhenti. Dan di balik doa yang terus mengalir itu, takdir perlahan bergerak menuju waktunya sendiri. Memasuki bulan ke-8, tubuh Aisyah semakin sering memberi tanda lelah. Kakinya membengkak, pinggangnya nyeri, dan tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Setiap kali terbangun di tengah malam, hal pertama yang ia lakukan adalah memegang perutnya, memastikan bayi itu masih bergerak. Gerakan kecil dari dalam rahim menjadi penguat baginya. Setiap tendangan halus seolah berkata bahwa ia tidak sendiri, bahwa ada kehidupan yang ikut berjuang bersamanya. Namun di luar kamar itu, Raka semakin jarang menoleh. Ia sibuk dengan pikirannya sendiri. Ia sering duduk menatap layar ponsel, berbicara dengan nada pelan,
lalu pergi tanpa pamit. Aisyah tidak pernah bertanya. Ia takut mendengar jawaban yang belum sanggup ia terima. Di rumah itu, sunyi menjadi teman sehari-hari Aisyah. Tidak ada tawa, tidak ada cerita, hanya suara langkah dan pintu yang dibuka lalu ditutup kembali. Aisyah mengisi kesunyiannya dengan doa. Setiap selesai sholat, ia tidak langsung bangkit. Ia menunduk lama, menahan tangis, lalu berbicara pada Allah dengan bahasa yang paling jujur. Ia berkata bahwa ia takut. Ia berkata bahwa ia lelah. Ia berkata bahwa ia hanya ingin anaknya lahir dengan selamat, tanpa menjadi alasan perpecahan. Ia tidak berani mengeluh tentang ancaman suaminya. Ia hanya memohon agar Allah menguatkan hatinya, apapun yang akan terjadi nanti. Suatu pagi, Aisyah memeriksakan kandungannya sendirian. Raka tidak ikut. Di ruang tunggu klinik, Aisyah duduk di antara ibu-ibu lain yang tersenyum ditemani suami mereka. Pemandangan itu membuat dadanya sesak. Saat namanya dipanggil, Aisyah masuk dengan langkah pelan. Dokter memeriksa dengan serius. Layar alat pemeriksa menampilkan bayangan hitam putih yang bergerak. Detak jantung bayi terdengar jelas. Aisyah menahan nafas, berharap ada jawaban. Namun dokter hanya berkata bahwa posisi bayi masih belum jelas untuk memastikan jenis kelamin. Semua terlihat sehat. Kalimat itu membuat hati Aisyah campur aduk. Lega karena anaknya sehat, namun cemas karena ketidakpastian masih berlanjut. Saat pulang, Aisyah berjalan perlahan di bawah terik matahari. Ia merasa sangat kecil di tengah dunia yang terasa begitu berat. Di dalam angkutan umum, ia menunduk, memeluk perutnya, air matanya jatuh tanpa suara. Malamnya, Raka bertanya singkat, "Bagaimana hasilnya?" Aisyah menjawab pelan bahwa bayi sehat. Raka mengangguk, lalu bertanya lagi dengan nada yang lebih tajam. "Laki-laki atau bukan?" Aisyah menggeleng. Raka terdiam lama, wajahnya mengeras. Ia berdiri, lalu masuk ke kamar tanpa berkata apapun lagi. Pintu ditutup lebih keras dari biasanya. Aisyah duduk di ruang tamu sendirian. Jantungnya berdegup kencang. Ia merasa semakin dekat dengan hari yang menentukan segalanya. Malam itu, Aisyah bangun lebih awal dari biasanya. Ia mengambil air wudhu dengan tangan gemetar. Di sajadah, ia bersujud lama sekali. Air mata membasahi kain, doanya mengalir tanpa henti. Ia tidak tahu sampai kapan ia harus kuat. Namun satu hal yang pasti, selama nafas masih ada, doa itu tidak akan berhenti. Dan di balik doa yang terus mengalir itu, takdir perlahan bergerak menuju waktunya sendiri. Hari-hari Aisyah di bulan ke-9 terasa seperti berjalan di atas benang tipis. Setiap langkah ia ambil dengan hati-hati, seolah satu kesalahan kecil bisa membuat segalanya runtuh. Tubuhnya semakin berat, perutnya semakin turun, dan rasa nyeri sering datang tiba-tiba. Raka semakin jarang berbicara. Wajahnya tampak tegang, pikirannya sibuk dengan sesuatu yang tak pernah ia bagikan. Ia sering keluar rumah hingga larut malam, lalu pulang tanpa menyapa. Aisyah hanya memandang punggungnya yang menjauh dengan perasaan kosong. Di dalam hatinya, Aisyah mulai bersiap pada segala kemungkinan. Ia membayangkan dirinya harus menerima kenyataan paling pahit. Ia mencoba menenangkan diri dengan berkata bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti memiliki alasan. Namun saat malam tiba dan rumah sunyi, keberanian itu sering runtuh. Ketakutan kembali menyerbu, membuat dadanya sesak dan air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Suatu malam, Aisyah terbangun karena perutnya terasa kencang. Nafasnya pendek, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia duduk di tepi ranjang, memegang perutnya sambil menahan rasa panik. Ia mencoba bangun, namun kakinya terasa lemas. Dalam ketakutan itu, ia memanggil nama Allah berulang-ulang. Ia tidak berani membangunkan Raka yang tidur di sisi lain ranjang. Rasa kencang itu akhirnya mereda. Aisyah menarik nafas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya. Malam itu, ia tidak bisa tidur lagi.
Ia duduk bersandar di dinding, memeluk perutnya sampai fajar menyingsing. Pagi harinya, Aisyah terlihat sangat pucat. Namun Raka hanya menatap sekilas lalu pergi bekerja. Tidak ada pertanyaan, tidak ada perhatian. Aisyah berdiri lama di depan pintu, menatap kepergian suaminya dengan perasaan hampa. Ia sadar, saat hari persalinan tiba nanti, ia mungkin harus menghadapinya sendirian. Hari-hari berikutnya, Aisyah mulai mempersiapkan diri. Ia mencuci baju bayi, melipatnya satu persatu dengan tangan gemetar. Setiap potong kain kecil itu membuat dadanya terasa perih. Ia tidak tahu apakah bayi itu akan membawa kebahagiaan atau perpisahan. Namun ia tetap merapikannya dengan penuh cinta. Suatu sore, Raka berkata dengan suara datar, "Jika sudah waktunya melahirkan, beritahu aku." Kalimat itu terdengar biasa. Namun bagi Aisyah, itu terdengar seperti perintah, bukan kepedulian. Ia mengangguk pelan, lalu masuk ke kamar. Malam-malam Aisyah semakin sering diisi dengan doa. Ia bangun di sepertiga malam, meski tubuhnya sangat lelah. Ia bersujud lama, berbicara pada Allah tentang ketakutannya yang semakin besar. Ia tidak lagi meminta anak laki-laki dengan penuh harap. Ia hanya meminta kekuatan untuk menerima apapun yang akan datang. Hari persalinan terasa semakin dekat. Setiap detik terasa panjang. Setiap gerakan kecil dari dalam perut membuat Aisyah tertegun. Di balik kesunyian rumah itu, Aisyah tahu, sebentar lagi segalanya akan berubah. Entah menjadi lebih baik, atau menjadi luka yang tak pernah sembuh. Tubuh Aisyah kini terasa seperti bukan miliknya sendiri. Setiap gerakan membutuhkan tenaga lebih, setiap nafas terasa lebih pendek. Ia berjalan perlahan di dalam rumah, sering berhenti untuk menahan nyeri yang datang tiba-tiba. Namun rasa sakit itu kalah oleh beban di hatinya. Ia sadar, ini adalah hari-hari terakhir sebelum segalanya terjawab. Raka semakin sering pulang larut. Wajahnya terlihat tegang, rahangnya mengeras, dan sorot matanya tidak pernah benar-benar tenang. Ia jarang duduk lama di rumah, seolah rumah itu menyimpan jawaban yang ia takuti. Aisyah memperhatikan semua itu dalam diam. Ia tidak lagi berharap pada perhatian suaminya. Ia hanya berharap pada Allah, satu-satunya tempat ia menggantungkan nasibnya. Suatu pagi, Aisyah merasakan nyeri yang berbeda. Bukan sekadar kencang, tapi menjalar dari pinggang hingga perut. Ia duduk perlahan di lantai, memejamkan mata, mengatur nafas. Keringat dingin kembali muncul. Namun nyeri itu menghilang setelah beberapa saat. Aisyah menarik nafas panjang. Ia tahu, tubuhnya sedang bersiap. Hari itu, Aisyah memberanikan diri menghubungi bidan. Ia hanya ingin memastikan kondisinya. Suara bidan di ujung telepon terdengar tenang, meminta Aisyah lebih banyak istirahat dan bersiap jika tanda-tanda semakin kuat. Menutup telepon, Aisyah duduk lama. Tangannya mengusap perutnya dengan penuh kasih. Ia berbicara pelan pada bayi di dalamnya, seolah anak itu bisa mendengar semua kegelisahan ibunya. Ia berkata bahwa apapun yang terjadi nanti, ibu sudah berusaha sekuat tenaga. Sore harinya, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Ia melihat Aisyah duduk bersandar di sofa dengan wajah pucat. Untuk sesaat, ada keraguan di wajahnya. Namun hanya sesaat. Sudah terasa apa-apa, tanyanya singkat. Aisyah mengangguk pelan. Raka tidak berkata apapun. Ia hanya duduk, menatap lantai, lalu berdiri kembali. Seolah ia belum siap menghadapi apa yang akan datang. Malam itu terasa sangat panjang. Aisyah tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir pelan di kamar, berhenti setiap kali nyeri datang. Tangannya gemetar, namun bibirnya terus bergerak menyebut nama Allah. Di sajadah, Aisyah bersujud lebih lama dari biasanya. Air matanya mengalir tanpa henti. Ia tidak tahu apakah ini malam terakhir penantian, atau hanya ujian kesabaran lain. Ia memohon agar Allah menjaganya saat rasa sakit itu benar-benar datang. Ia memohon agar hatinya dikuatkan, apapun hasilnya nanti.
Menjelang subuh, Aisyah duduk di dekat jendela. Langit masih gelap, udara dingin menusuk kulit. Ia memandangi halaman rumah yang sepi, merasa sangat kecil dan sendiri. Di kamar sebelah, Raka tertidur. Jarak mereka terasa sangat jauh, meski hanya dipisahkan dinding tipis. Aisyah menarik nafas panjang. Di dalam hatinya, ia tahu, waktu hampir tiba. Dan ketika fajar menyingsing, penantian panjang itu akan segera berubah menjadi kenyataan yang tak bisa lagi dihindari. Fajar baru saja menyingsing ketika Aisyah merasakan sesuatu yang berbeda. Rasa nyeri itu datang lebih kuat dari sebelumnya. Bukan sekadar kencang, melainkan seperti tarikan yang memaksa tubuhnya berhenti bergerak. Ia memejamkan mata, menggenggam sisi tempat tidur, mencoba menahan nafas. Beberapa menit berlalu, rasa sakit itu mereda. Aisyah menghela nafas panjang, namun hatinya tidak ikut tenang. Ia tahu, ini bukan lagi tanda biasa. Tubuhnya sedang memberi isyarat bahwa waktu semakin dekat. Ia berjalan pelan ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan air dingin. Wajahnya terlihat pucat di cermin, matanya sembab karena kurang tidur. Namun di balik kelelahan itu, ada tekad yang diam-diam tumbuh. Aisyah kembali ke kamar, duduk di tepi ranjang, memegang perutnya. Gerakan dari dalam terasa lebih sering. Setiap gerakan itu membuat dadanya bergetar. Ia membisikkan doa pelan, hampir tak terdengar. Raka masih tertidur. Nafasnya teratur, seolah dunia tidak sedang berubah. Aisyah menatapnya lama. Untuk sesaat, ia berharap suaminya terbangun dan memeluknya. Namun harapan itu segera ia singkirkan. Rasa nyeri kembali datang. Kali ini lebih lama. Aisyah meringis, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia berdiri perlahan, berjalan mondar-mandir di kamar seperti yang pernah diajarkan bidan. Setiap langkah diiringi dengan zikir. Setiap tarikan nafas diiringi dengan doa. Aisyah menggantungkan dirinya sepenuhnya pada Allah. Saat rasa sakit itu pergi, Aisyah duduk di lantai. Tangannya gemetar. Ia tahu, ini bukan lagi ketakutan di kepalanya. Ini nyata. Tubuhnya benar-benar sedang bersiap melahirkan. Ia memberanikan diri membangunkan Raka. Suaranya pelan, hampir berbisik. Raka membuka mata dengan wajah bingung. Sudah terasa, katanya singkat. Raka duduk, menatap Aisyah dengan sorot mata yang sulit dibaca. Ia tidak langsung berdiri. Ia hanya diam beberapa detik, lalu berkata agar Aisyah bersiap. Tidak ada kepanikan di wajahnya. Tidak ada kecemasan. Hanya keseriusan yang membuat Aisyah kembali merasa sendiri. Mereka bersiap dalam keheningan. Aisyah mengganti pakaian dengan tangan gemetar. Raka mengambil tas tanpa banyak bicara. Rumah itu terasa semakin sunyi, seolah menahan nafas bersama mereka. Di perjalanan menuju tempat bersalin, Aisyah menatap jalanan dari balik jendela. Setiap getaran kendaraan membuat nyeri datang dan pergi. Ia memejamkan mata, bibirnya terus bergerak menyebut nama Allah. Raka menyetir dengan wajah tegang. Sesekali ia melirik Aisyah, lalu kembali fokus ke jalan. Tidak ada kata-kata yang keluar di antara mereka. Saat akhirnya mereka sampai, Aisyah dibantu turun. Langkahnya terlatih. Di dalam dadanya, ada campuran rasa takut, pasrah, dan harap yang sulit dijelaskan. Ia tahu, setelah pintu ruang bersalin tertutup nanti, tidak hanya rasa sakit yang akan ia hadapi. Ada nasib rumah tangga yang ikut dipertaruhkan. Aisyah menarik nafas dalam. Di ambang pintu itu, ia menyerahkan segalanya pada Allah. Dan saat langkahnya masuk ke ruang bersalin, perjalanan panjang itu hampir mencapai titik yang tak bisa ditarik kembali. Pintu ruang bersalin tertutup perlahan. Suara itu terdengar pelan, namun bagi Aisyah, rasanya seperti pemisah antara dunia lama dan dunia yang sama sekali baru. Ia dibaringkan di atas ranjang, tubuhnya gemetar, nafasnya terengah. Lampu ruangan terasa terlalu terang. Bau obat menusuk hidungnya. Suara langkah perawat terdengar sibuk,
namun semuanya seperti datang dari kejauhan. Fokus Aisyah hanya satu, menahan rasa sakit yang datang bergelombang. Rasa nyeri itu kini tidak lagi memberi jeda panjang. Datang, menekan, lalu pergi sebentar sebelum kembali dengan kekuatan lebih besar. Aisyah memejamkan mata, menggenggam sprei dengan erat. Keringat mengalir di pelipisnya. Dalam hati, ia memanggil nama Allah tanpa henti. Seorang perawat membimbing Aisyah untuk mengatur nafas. Suaranya lembut, menenangkan. Namun rasa takut di dada Aisyah jauh lebih besar dari kata-kata apapun. Di luar ruangan, Raka duduk di bangku panjang. Tangannya saling menggenggam, matanya menatap lantai. Ia tidak gelisah karena keselamatan Aisyah. Pikirannya dipenuhi satu pertanyaan yang terus berputar. Laki-laki atau bukan? Setiap menit terasa sangat lama. Suara erangan Aisyah dari balik pintu sesekali terdengar samar. Raka mengangkat kepala, lalu kembali menunduk. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras. Di dalam ruang bersalin, Aisyah mulai kelelahan. Tubuhnya terasa seperti terkoyak dari dalam. Setiap kali rasa sakit datang, ia merasa batas kekuatannya semakin dekat. Air mata jatuh, bercampur keringat. Ia terisak, bukan hanya karena sakit, tapi karena takut. Takut tidak kuat, takut gagal, takut kehilangan segalanya sekaligus. Dalam kepedihan itu, Aisyah teringat semua malam doanya. Semua sujud panjang, semua tangis yang ia sembunyikan. Ia menggenggam harapan itu erat-erat. Allah, aku berserah. Kalimat itu terucap lirih, nyaris tak terdengar. Namun baginya, itu adalah satu-satunya pegangan. Rasa sakit semakin kuat. Perawat meminta Aisyah fokus, mengikuti arahan. Nafasnya terputus-putus. Tubuhnya bergetar hebat. Di luar, Raka berdiri. Ia berjalan mondar-mandir. Tangannya mengepal. Sesekali ia menghela nafas panjang, seolah sedang mempersiapkan diri menerima hasil yang akan segera datang. Jam di dinding terus bergerak. Setiap detiknya membawa mereka semakin dekat pada jawaban yang akan mengubah segalanya. Di dalam ruangan, Aisyah menjerit tertahan. Suaranya serak, tangannya menggenggam erat, kukunya menekan telapak sendiri. Namun di balik rasa sakit itu, ia masih berusaha berzikir. Tidak ada lagi kekuatan selain dari Allah. Dan ketika tenaga Aisyah hampir habis, perawat meminta ia bersiap untuk tahap berikutnya. Suasana ruangan berubah lebih serius. Semua bergerak lebih cepat. Di titik itu, Aisyah sadar, tidak ada jalan kembali. Takdir yang selama ini ia tunggu, sebentar lagi akan menampakkan wajahnya. Aisyah menahan rasa sakit yang semakin hebat. Tubuhnya bergetar hebat, nyeri datang silih berganti, tidak memberi waktu untuk istirahat. Setiap tarikan nafas terasa berat, setiap detak jantungnya seolah menekan lebih keras dari sebelumnya. Di dalam kepalanya, doa terus mengalir tanpa henti. Ia memanggil nama Allah, memohon kekuatan, memohon keselamatan, memohon agar bayi yang dikandungnya lahir sehat dan selamat. Air matanya jatuh bercampur keringat. Bibirnya gemetar, namun suaranya tetap lirih memohon. Allah, beri aku kekuatan. Jaga anakku, lindungi aku. Perawat di sampingnya terus menenangkan, memberi arahan, memandu setiap gerakan, namun Aisyah merasa dunia di sekitarnya hanya berputar di dalam rasa sakit dan doa. Setiap erangan kecil dari tubuhnya terdengar nyaring di telinganya sendiri. Raka menunggu di luar, berdiri di dekat jendela, menatap ke lantai. Matanya kosong, rahangnya mengeras. Ia tahu sebentar lagi jawaban yang selama ini ia tunggu akan muncul. Namun ada sesuatu yang berbeda malam itu. Ada rasa gelisah yang tidak bisa ia hapus. Ia tahu, bukan hanya janin yang sedang menunggu untuk lahir. Rumah tangga mereka, hidup mereka, harap dan takut semua berkumpul dalam satu momen. Aisyah merasakan kontraksi datang lagi. Kali ini lebih kuat, tubuhnya menekuk, tangan menggenggam sprei, kuku menekan kain. Nafasnya tercekat, namun ia tetap berbisik memanggil nama Allah.
Setiap detik terasa abadi. Setiap tarikan nafas seperti perang batin antara lelah dan berharap. Ia menutup mata, mencoba menahan rasa sakit yang hampir meruntuhkan tubuhnya. Perawat meminta Aisyah bersiap mendorong. Suara itu terdengar jauh dan dekat sekaligus, membuat Aisyah tersentak. Tubuhnya lelah, namun tekadnya tetap ada. Ia menggigit bibir, menahan jeritan, mengikuti arahan dengan sekuat tenaga. Dalam kepedihan itu, ia kembali teringat kata-kata Raka. Ancaman yang selalu membayang, hadiah yang dijanjikan, semua berputar di kepalanya. Namun doa yang selama ini ia panjatkan menjadi pegangan. Ia tahu, hanya Allah yang bisa menulis akhir cerita ini. Raka, di luar, berdiri membeku. Tangannya mengepal, matanya menatap pintu ruang bersalin. Ia tidak tahu apakah ia merasa takut atau cemas. Hanya satu yang pasti, segala obsesi dan tekanan yang ia lakukan selama ini akan segera diuji. Aisyah menjerit tertahan. Tubuhnya menekuk, nyeri datang lebih kuat. Perawat membimbingnya, menenangkan, menepuk pundaknya lembut. Namun Aisyah hanya fokus pada satu hal. Doa dan kekuatan dari Allah. Ia tahu, sebentar lagi semuanya akan terjawab. Bayi yang dikandungnya, nasib rumah tangga, semua yang selama ini menjadi beban dan ketakutan, akan muncul menjadi kenyataan yang tidak bisa ditarik kembali. Rasa sakit mencapai puncaknya, tubuhnya hampir tak mampu menahan. Aisyah menutup mata, bibirnya bergetar, namun hatinya tetap teguh. Doa terus mengalir. Harap terus menempel pada setiap helaan nafasnya. Di luar ruangan, Raka merasakan detak jantungnya sendiri meningkat. Ia menunduk, menahan rasa ingin tahu, menahan rasa takut. Momen ini akan menentukan segalanya. Segalanya yang selama ini ia harapkan, semua obsesi yang ia genggam, akan diuji di satu titik kecil di balik pintu ruang bersalin. Dan di dalam, Aisyah bersiap menghadapi detik-detik yang tidak hanya akan menaklukkan rasa sakit, tapi juga menentukan nasib kehidupan kecil yang ia kandung. Kontraksi datang semakin cepat, tubuh Aisyah bergetar hebat. Setiap tarikan nafas terasa seperti menahan seluruh dunia. Tangannya menggenggam sprei dengan kuku menekan erat kain, bibirnya gemetar menahan jeritan yang ingin keluar. Perawat terus membimbing. Setiap instruksi diulang. Setiap langkah diperhatikan. Namun Aisyah merasa dirinya berada di alam yang berbeda. Dunia luar seolah lenyap, hanya rasa sakit, doa, dan harapan yang tersisa. Allah, beri aku kekuatan. Lindungi aku, lindungi anakku. Ia mengulang doa itu berulang kali, seolah setiap kata adalah pegangan yang menahan tubuhnya agar tidak runtuh. Air mata bercampur keringat, membasahi pipinya. Suara erangan keluar tertahan, namun hatinya tetap teguh. Di luar pintu, Raka berjalan mondar-mandir. Tangannya gemetar, dadanya sesak. Ia ingin membuka pintu, ingin masuk, ingin menenangkan. Namun ia tahu, ini adalah momen Aisyah sendiri. Ia hanya bisa menunggu, menahan rasa penasaran yang menggerogoti. Dalam ruang bersalin, Aisyah menekuk tubuhnya. Nyeri datang silih berganti, lebih kuat, lebih dalam. Ia menjerit tertahan, memanggil nama Allah tanpa henti. Setiap kontraksi seperti ujian yang menuntut seluruh kekuatannya. Perawat mengingatkan untuk tetap fokus, menahan nafas, mendorong dengan benar. Aisyah mengikuti, walau tubuhnya hampir tidak mampu. Setiap gerakan memicu rasa sakit yang mencekam, namun ia tetap menahan. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah bayi di perutnya. Bayi itu, yang selama ini menjadi pusat doa dan ketakutannya, kini akan segera muncul. Segala rasa sakit, segala malam doa yang ia panjatkan, semuanya akan diuji dalam satu momen kecil. Raka berdiri di luar, menahan napas setiap kali suara erangan terdengar jelas. Ia merasa waktu bergerak lambat, setiap detik seperti satu abad. Semua obsesi yang selama ini ia pegang, semua ancaman yang ia ucapkan, kini berhadapan dengan kenyataan. Aisyah merasa tubuhnya hampir habis.
Nafasnya tersengal, tangannya gemetar. Namun hatinya tetap menempel pada satu pegangan, doa dan keyakinan bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Perawat menepuk pundaknya lembut. Sekarang, kata mereka, dorong lagi, dorong lebih kuat. Aisyah menelan ludah, menegakkan tekad. Ia menggigit bibir, menahan jeritan, menyalurkan seluruh tenaga yang tersisa pada dorongan berikutnya. Rasa sakit itu semakin hebat. Tubuhnya menekuk, punggungnya nyeri, namun ia tetap fokus. Setiap kontraksi terasa seperti gelombang yang mencoba merobohkannya, namun ia menolak untuk menyerah. Air mata mengalir deras. Bibirnya bergerak lirih memanggil nama Allah. Ia tidak tahu berapa lama lagi. Ia hanya tahu, detik-detik ini akan menentukan segalanya. Raka, di luar, merasakan jantungnya berdegup kencang. Tangan mengepal, wajah tegang. Semua perhitungan, semua ancaman, semua harapan, kini berada di ujung ketidakpastian. Dan di dalam, Aisyah terus mendorong, terus berdoa, terus mengandalkan Allah. Setiap dorongan adalah peperangan. Setiap napas adalah doa. Segala rasa sakit, segala rasa takut, kini bersatu dalam satu tujuan, kelahiran. Ketegangan di ruang itu begitu nyata. Setiap detik seperti menahan napas dunia. Setiap suara erangan seperti pengingat bahwa segalanya bisa berubah dalam sekejap. Aisyah tahu, sebentar lagi, dunia kecilnya akan muncul. Segala rasa sakit, semua doa, semua ketakutan, akan bertemu dengan kenyataan yang tidak bisa ditarik kembali. Aisyah menahan dorongan terakhir dengan segenap tenaga. Tubuhnya gemetar hebat, keringat membasahi seluruh wajah dan lehernya. Nafasnya tersengal, bibirnya bergetar, namun di hatinya hanya ada satu harapan, keselamatan bayi dan dirinya. Perawat membimbing, suara mereka lembut namun tegas. Dorong lagi, dorong lebih kuat, kata mereka. Aisyah menutup mata, menggenggam sprei dengan seluruh kekuatannya, dan memusatkan seluruh doa pada Allah. Allah, lindungi aku, lindungi anakku. Jadikan ia sehat, jadikan ia anugerah. Tiba-tiba, suara tangisan kecil terdengar. Suara itu begitu halus, begitu lembut, namun bagi Aisyah, rasanya seperti musik paling indah di dunia. Ia menitikkan air mata, tersenyum meski tubuhnya lemah. Bayi itu lahir, bayi itu hidup. Perawat meletakkan bayi itu di dada Aisyah. Nafasnya masih tersengal, tubuhnya lemah, namun hatinya penuh rasa syukur yang tak terukur. Tangisan bayi itu membuat dunia seolah berhenti. Semua rasa sakit, semua ketakutan, semua doa, kini memiliki jawaban. Raka menatap dari sisi ranjang, matanya membesar. Tangannya gemetar. Ia menunduk, menatap bayi itu, lalu kembali menatap Aisyah. Tidak ada kata-kata keluar dari mulutnya. Hanya rasa terkejut, campur kagum, campur lega. Perawat berkata pelan, "Bayi ini laki-laki, Bu." Aisyah menutup mata, air mata mengalir deras. Ia bersujud di atas ranjang, bayi di dadanya. Semua rasa takut, semua ancaman, semua malam doa yang ia panjatkan, kini berubah menjadi syukur yang tak terhingga. Raka tetap terdiam, tubuhnya kaku. Ia menatap bayi itu, lalu menatap Aisyah. Ada rasa bersalah di matanya, ada rasa lega, dan ada sesuatu yang belum bisa ia ungkapkan. Selama ini ia terlalu terobsesi, terlalu keras, terlalu menekan. Namun sekarang, semuanya berubah dalam satu tangisan kecil bayi mereka. Aisyah tersenyum lemah, menggenggam tangan Raka. Suaranya pelan, namun jelas. Ini anugerah Allah. Kita diberi amanah. Anak laki-laki kita lahir dengan selamat. Raka menunduk, menyalami kepala Aisyah. Tidak ada kata-kata, hanya rasa syukur yang dalam. Ia akhirnya mengerti bahwa obsesi dan ancaman selama ini tidak ada artinya dibandingkan kehidupan dan keselamatan yang Allah beri. Bayi itu menangis lagi, lemah tapi lantang. Tangisan yang mengisi ruang, yang membuat rumah itu penuh dengan kehidupan. Aisyah menatapnya, memeluknya erat.
Ia tahu, semua malam doa, semua air mata, semua rasa takut, kini terbayar. Dalam hati, ia terus bersyukur. Ia tersenyum lemah, masih menahan rasa sakit, namun hatinya penuh damai. Ia tahu, takdir Allah tidak pernah salah. Anak yang selama ini ia doakan dengan penuh harap, kini ada di pelukannya. Raka menatap bayi itu lagi. Ia menunduk, mengucapkan doa dalam hati. Segala obsesi, segala tekanan, kini tergantikan dengan syukur dan tangisan bahagia. Ia tahu, hidup mereka telah berubah, dan semuanya dimulai dari tangisan kecil itu. Aisyah mengusap pipi bayi itu. Selamat datang, nak. Ibu sudah berdoa untukmu sejak awal. Allah mendengar doa kita. Tangisan bayi itu mengalir seperti musik surga. Raka dan Aisyah duduk berdua, tangan mereka saling menggenggam, mata mereka menatap satu titik yang sama, kehidupan baru yang lahir dari doa, ketakutan, dan kesabaran. Dan di kamar itu, rasa sakit yang Aisyah alami selama berbulan-bulan berubah menjadi syukur yang paling mendalam. Semua ketakutan sirna, semua doa terkabul. Anak laki-laki mereka lahir sebagai jawaban dari harap dan sujud yang tak pernah putus. Setelah bayi dibersihkan dan diperiksa, Aisyah masih berbaring di ranjang, tubuhnya lelah, namun hatinya penuh damai. Bayi laki-laki itu tertidur di dadanya, nafasnya hangat dan stabil. Setiap detak jantungnya seperti musik yang menenangkan jiwa Aisyah. Raka duduk di samping mereka, menatap bayi itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Selama ini ia terlalu keras, terlalu ingin memiliki segalanya sesuai kehendaknya sendiri. Namun melihat anaknya lahir dengan selamat, semua obsesi itu terasa begitu sepele dibandingkan anugerah yang baru saja Allah berikan. Aisyah menatap Raka, tersenyum lemah. Lihatlah, nak kita sehat. Allah mendengar doa kita. Raka menunduk, mengusap wajahnya sendiri. Ia tersadar bahwa selama ini ia menuntut, mengancam, dan menekan tanpa menyadari satu hal penting, doa, kesabaran, dan kasih sayang jauh lebih kuat daripada semua uang, semua obsesi, semua kekerasan hati. Ia meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat. Maafkan aku, suaranya serak. Aku terlalu keras padamu. Aisyah mengangguk pelan, air matanya jatuh, namun ia tersenyum. Semua sudah berlalu, yang penting kita diberi amanah ini. Ia menatap bayi laki-laki mereka lagi, menyeka air mata yang mengalir. Allah telah mendengar doa kita. Raka menunduk, menatap bayi itu, lalu menatap Aisyah. Ia merasa ada rasa lega yang tak bisa diungkapkan kata-kata. Selama ini ia terlalu fokus pada obsesi memiliki anak laki-laki sebagai kebanggaan dan harga diri. Kini ia sadar, yang paling penting adalah keselamatan, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus. Bayi itu bergerak, tangan mungilnya menggenggam jari Aisyah. Aisyah tersenyum, menatap bayi itu dengan penuh cinta. Ibu sudah menunggu kamu dengan doa yang panjang, nak. Allah menjawab semuanya. Raka menatap mereka berdua, hatinya campur aduk antara penyesalan dan syukur. Ia membayangkan betapa kerasnya hati Aisyah selama ini, menahan ancaman, menahan ketakutan, menahan tekanan yang datang darinya sendiri. Ia tersadar, doa Aisyah lebih kuat dari segala ancaman yang ia ciptakan. Dalam keheningan itu, tiga nyawa duduk bersama, tubuh Aisyah masih lelah, Raka masih tertegun, namun hati mereka terisi dengan damai yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Segala ketakutan, segala obsesi, dan segala ancaman kini lenyap digantikan rasa syukur yang tulus. Aisyah menatap bayi itu lagi, menyuapinya dengan lembut. Nak, ibu berdoa agar kamu menjadi anak yang soleh, sehat, dan selalu berada di jalan Allah. Semoga ibu bisa membimbingmu dengan baik. Raka menatap mereka berdua, perlahan meneteskan air mata. Ia menggenggam tangan Aisyah lebih erat, seolah ingin menyampaikan rasa penyesalannya, rasa syukurnya, dan rasa cintanya sekaligus. Aku janji, aku akan berubah.
Aku akan belajar menjadi ayah dan suami yang lebih baik, ucapnya lirih. Di ruangan yang hangat itu, bayi laki-laki itu tertidur di pelukan ibu dan ayahnya. Tangisan yang membawa kebahagiaan dan jawaban doa akhirnya mereda, digantikan keheningan yang penuh makna. Aisyah menarik nafas panjang, tubuhnya masih lelah, namun hatinya lega. Semua malam doa, semua air mata, semua ketakutan yang ia tanggung selama berbulan-bulan, kini membuahkan jawaban. Segala kesabaran dan tawakalnya terbalas dengan cara yang paling indah. Raka menunduk, menatap bayi itu sekali lagi. Ia tersadar bahwa hidup mereka, rumah tangga mereka, dan kebahagiaan sejati bukan diukur dari obsesi atau ancaman, melainkan dari kasih sayang, doa, dan kesabaran yang tulus. Di tengah kelelahan dan air mata, rumah itu kini dipenuhi dengan rasa syukur yang begitu hangat. Masa lalu yang penuh tekanan dan ketakutan berubah menjadi pelajaran berharga yang akan selalu mereka ingat. Hari berikutnya, rumah terasa hangat dengan kehadiran bayi laki-laki mereka. Suasana yang sebelumnya penuh ketegangan kini digantikan rasa damai. Tangisan bayi yang dulu menegangkan kini menjadi nyanyian kehidupan, pengingat bahwa setiap doa yang tulus tidak pernah sia-sia. Aisyah duduk di sofa, bayi di pelukannya. Tubuhnya masih lelah, namun hatinya ringan. Ia tersenyum, menatap bayi itu yang sesekali membuka mata kecilnya. Semua rasa takut dan ancaman yang ia rasakan selama berbulan-bulan kini terasa jauh. Ia berbicara lirih pada bayi itu. Nak, ibu ingin kamu tahu. Ibu selalu berdoa untuk keselamatanmu, bukan untuk apapun selain kebaikanmu. Allah mendengar doa ibu, dan Allah Maha Kuasa. Raka duduk di sampingnya, menatap mereka berdua. Matanya berkaca-kaca. Ia tersadar bahwa obsesi yang ia pegang selama ini tidak sebanding dengan kasih sayang, kesabaran, dan doa yang tulus. Ia menggenggam tangan Aisyah lembut. Aku salah. Aku terlalu keras padamu. Terima kasih sudah bersabar, sudah berdoa, dan tetap kuat. Aisyah menoleh, tersenyum pelan. Semua sudah berlalu. Yang penting sekarang kita punya amanah ini. Kita punya anak laki-laki yang sehat. Doa kita terkabul. Allah telah menolong kita. Raka menarik napas panjang, menunduk, menatap bayi itu lagi. Aku berjanji akan belajar, menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang mendukung, bukan menakutkan. Di sudut rumah, suasana hening tapi hangat. Bayi itu tidur nyenyak, digendong dengan penuh kasih. Aisyah menatap suaminya, lalu bayi mereka, dan hatinya dipenuhi rasa syukur yang dalam. Semua malam doa, semua air mata, semua ketakutan yang pernah ada, kini terbayar dengan damai yang tulus. Ia sadar satu hal, doa yang tidak putus, kesabaran di tengah ancaman, dan tawakal kepada Allah, mampu menghadirkan keajaiban dalam hidup. Semua tekanan yang mereka alami bukanlah akhir, tetapi pelajaran berharga. Raka menatap Aisyah, menunduk pelan. Terima kasih, sayang. Aku terlalu egois sebelumnya. Sekarang aku mengerti, semua yang kita alami adalah pelajaran, bukan hukuman. Aisyah tersenyum, menyeka air matanya. Hidup ini memang penuh ujian. Tapi Allah selalu memberi jalan bagi yang berserah dan sabar. Anak ini adalah bukti bahwa doa tidak pernah sia-sia. Mereka berdua menatap bayi mereka, seakan melihat masa depan yang baru terbuka. Hati mereka lega, penuh syukur. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi napas kehidupan baru, hangat dan penuh harapan. Di balik semua rasa takut, ancaman, dan obsesi, tersimpan hikmah besar, kesabaran, doa yang tulus, dan tawakal mampu menghadirkan kebahagiaan yang tak ternilai. Aisyah menunduk, memeluk bayi itu lebih erat. Terima kasih, Allah. Doa ibu terkabul. Kami diberi amanah yang indah ini. Raka menatap mereka berdua, tersenyum lemah namun tulus. Ia menyadari bahwa cinta dan doa jauh lebih berharga daripada semua obsesi manusiawi yang pernah ia genggam. Dan di rumah itu, ketegangan yang bertahun-tahun membayang,
kini sirna digantikan kehangatan, syukur, dan kasih sayang yang tak tergantikan. Pagi itu, sinar matahari masuk lembut melalui jendela kamar. Rumah yang dulu sunyi kini dipenuhi suara bayi yang tenang, nafasnya hangat dan damai. Aisyah duduk di kursi, bayi laki-laki mereka di pangkuan, menatap wajah mungil itu dengan hati penuh syukur. Segala rasa takut, segala ancaman, segala malam doa yang ia panjatkan, kini berbuah jawaban yang tak ternilai. Ia menyadari, kesabaran dan tawakal adalah kekuatan yang mampu mengubah ketakutan menjadi kebahagiaan. Raka duduk di sampingnya, tangan mereka saling menggenggam. Matanya menatap bayi itu dengan lembut. Ia merasakan perubahan besar di hatinya. Semua obsesi dan ketegangan yang selama ini ia bawa, kini luntur digantikan rasa syukur dan cinta yang tulus. Aisyah menunduk, bibirnya bergerak lirih memanjatkan doa. Allah, terima kasih telah mendengar doa kami. Terima kasih telah menjaga kami, memberikan kekuatan, dan menghadirkan anugerah ini. Lindungi anak kami, jadikan ia anak yang soleh, sehat, dan berbakti. Raka menunduk, mengikuti doa Aisyah dalam hati. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukan dari apa yang kita tuntut atau ancamkan, tapi dari kasih sayang, kesabaran, dan doa yang tidak pernah putus. Ia berjanji dalam hati akan menjadi suami dan ayah yang lebih baik, menepati amanah yang Allah berikan. Aisyah menatap suaminya, tersenyum lemah namun tulus. Nak, Ibu berdoa agar hidupmu selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam kasih sayang, dan selalu membawa kebahagiaan bagi keluarga ini. Semua ini berkat doa dan kesabaran kita. Raka mengangguk, menatap mereka berdua dengan mata berkaca-kaca. Ia merasakan pelajaran hidup yang begitu berharga. Semua ancaman, semua ketegangan, semua obsesi, kini berubah menjadi pengalaman yang mengajarkan arti syukur, sabar, dan tawakal. Bayi laki-laki mereka tertidur tenang di pelukan ibu. Suasana rumah begitu hangat, damai, dan penuh harapan. Masa lalu yang penuh tekanan kini hanya menjadi cerita yang akan mereka ingat sebagai pelajaran berharga. Aisyah menarik napas panjang, menatap suaminya. Raka, hidup ini penuh ujian. Tapi Allah selalu memberi jalan bagi yang berserah. Anak ini adalah bukti bahwa doa kita terkabul. Kita diberi amanah yang paling indah. Raka tersenyum, menunduk, menyalami tangan Aisyah. Aku berjanji, aku akan menjadi suami yang lebih baik, ayah yang mendukung, dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Doa kita telah terjawab, dan aku bersyukur Allah memberikannya pada kita. Di rumah itu, 3 nyawa duduk bersama, tubuh masih lelah, namun hati penuh syukur. Tangisan yang dulu menegangkan kini menjadi musik kehidupan, pengingat bahwa kasih sayang, doa, dan kesabaran mampu menghadirkan keajaiban. Aisyah menatap bayi itu, tersenyum lembut, air matanya jatuh. Terima kasih, Allah. Terima kasih telah menjaga kami, mendengar doa ibu, dan menghadirkan kebahagiaan ini. Raka menunduk, menatap mereka berdua, dan dalam hati ia berjanji akan menjaga keluarga ini dengan sepenuh hati. Ia tahu, doa yang tulus, kesabaran, dan tawakal adalah kunci hidup yang bahagia. Dan di rumah itu, pagi yang hangat menjadi simbol baru. Simbol kehidupan yang diawali dengan ketakutan, ujian, dan air mata, namun berakhir dengan doa yang terkabul, pelajaran hidup yang mendalam, dan cinta yang tulus. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bahwa doa yang tulus, kesabaran, dan tawakal kepada Allah selalu membawa jalan terbaik, meski prosesnya penuh air mata. Jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa like sebagai dukungan, tuliskan pendapat atau pengalaman kalian di kolom komentar, dan bagikan cerita ini kepada orang-orang tercinta agar semakin banyak yang teruatkan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari kisahku. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.